Lisa Nurainu, NIM 2022-63014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tambang bawah tanah atau TBT, atau yang biasa kita bilang underground mining. Nah, seperti yang kita tahu, tambang itu ada dua. Yang pertama tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Nah, tambang yang membedakannya itu apa? Tambang terbuka itu dia berkontak langsung dengan udara, sedangkan tambang bawah tanah itu karena terletak di bawah tanah, jadi dia memerlukan alat khusus untuk bisa menyalurkan udara ke dalam. Dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang tambang bawah tanah. Jadi tambang bawah tanah atau underground mining itu adalah metode ekstraksi mineral seperti nikel, batu bara, emas, tembaga, yang biasanya endapan tersebut terletak di sangat jauh di bawah permukaan bumi. Nah, jadi sangat butuh untuk membuat terowongan menuju lokasi endapan. Nah, biasanya itu dia diterapkan ketika endapan terlalu dalam untuk tambang terbuka seperti yang tadi saya bilang. Nah, metode ini fokus pada minimalisasi kerusakan lingkungan karena dia lebih cenderung letak di bawah permukaan. Terus dia menunjukkan teknik akses seperti shaft yang vertikal dan ram atau yang lebih spiral. Dan dia memerlukan ventilasi dan penguat atap seperti penyangga. Nah, untuk secara lebih jelas bisa dilihat infrastruktur dari tambang bawah tanah berikut. Nah, di tambang bawah tanah sendiri itu ada dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama itu ada adit. Jadi adit ini dia berguna sebagai pintu masuk yang hampir horizontal, bahkan horizontal untuk ke sebuah tambangnya. Nah, terus ada back. Jadi back ini adalah atap atau permukaan atas galian bawah tanah. Selanjutnya ada chute. Nah, chute ini itu berguna untuk pengaturan yang memanfaatkan gravitasi untuk memindahkan material dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, yang selanjutnya itu ada kon. Kon itu dia berguna, jadi dia punya penggalian itu berbentuk corong yang terletak di bagian atas tangga dan digunakan untuk mengumpulkan batuan dari daerah atas. Jadi dia kayak gini, langsung turun ke bawah dan kon. Selanjutnya ada crosscut. Jadi crosscut ini dia adalah bukaan tanah yang horizontal atau bisa saja dia hampir horizontal seperti ini dan didorong untuk memotong badan biji. Terus ada dip. Nah, dip ini adalah sudut di mana deposit ore cenderung dari horizontal. Selanjutnya ada draw point. Nah, draw point ini itu tempat di mana ore dapat dimuat dan dihapus. Jadi draw point ini terletak di bawah area pemberhentian dan aliran gravitasi itu dia lebih mentransfer ore ke tempat pemuatan. Selanjutnya ada drift. Nah, drift ini tuh pembukaan tambang bawah tanah yang horizontal atau kadang hampir horizontal. Terus ada finger rise. Nah, finger rise itu biasanya sistemnya tuh kenaikan gaji yang bercabang bersama ke titik pengiriman yang sama. Jadi dia digunakan untuk biasanya digunakan untuk mentransfer ore begitu. Selanjutnya ada footwall. Nah, footwall ini adalah dinding atau batu dari deposit ore-nya, Terus ada grizzly. Terus grizzly itu dia pengaturan yang mencegah batuan besar memasuki sistem transfer dari ore. Selanjutnya grizzly ini biasanya terdiri dari baja untuk screening kasar atau scalping. Selanjutnya ada hanging wall. Hanging wall itu dinding atau batu di atas deposit ore-nya. Selanjutnya ada level. Nah, level ini sistem kerja bawah tanah horizontal yang terhubung ke poros. Nah, yang selanjutnya itu ada manway. Nah, manway itu adalah pembukaan bawah tanah yang ditujukan untuk akses dan komunikasi personel atau persorangan. Terus ada ore. Nah, ore ini adalah setoran mineral yang dapat dikerjakan dengan keuntungan di bawah tanah dengan memiliki kondisi ekonomi yang ada gitu. Terus ore pass. Ada ore pass. Nah, ore pass ini adalah pembukaan bawah tanah vertikal atau bisa saja miring seperti gini, di mana ore itu bisa ditransfer. Terus ada prospek. Jadi prospek itu setoran mineral yang nilai
nilai ekonomisnya itu belum bisa terbukti. Selanjutnya itu ada raise. Raise itu adalah pembukaan bawah tanah yang didorong ke atas dari satu tingkat yang lebih tinggi atau ke permukaan. Jadi dia kenaikannya itu mungkin vertikal atau miring. Jadi dia lebih miring dibandingkan winds. Terus ada ramp, itu pembukaan bawah tanah miring yang menghubungkan tingkat area produksi. Jadi dia cenderung landai dan memungkinkan perlintasan kendaraan. Dia itu memungkinkan untuk dilintasi kendaraan bermotor. Dia biasa landainya tuh didorong ke bawah. Selanjutnya itu ada shaft. Nah, shaft ini tuh pembukaan bawah tanah vertikal atau miring di mana tambang ini bisa dikerjakan. Terus ada slot. Nah, slot ini itu bagian ore vertikal yang di mana dia itu digali untuk membuka atau untuk membuka atau berhenti lebih lanjut gitu. Terus ada stop. Nah, stop ini tuh penggalian bawah tanah yang dibuat dengan mengeluarkan ore dari batu sekitarnya. Terus ada strike. Nah, strike ini tuh jalur horizontal utama atau arah deposit dari penyebaran mineralnya itu. Terus ada sublevel. Nah, sublevel ini adalah sistem kerja bawah tanah horizontal. Jadi biasanya sublevel ini hanya digunakan dalam area pemberhentian di mana mereka itu diperlukan untuk produksi ore-nya. Nah, setiap kegiatan itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, seperti tambang bawah tanah ini pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Pertama, saya akan jelaskan tentang kelebihannya. Nah, kelebihan tambang bawah tanah ini yang pertama itu dia relatif lebih ramah lingkungan dan polusi lebih sedikit. Yang kedua, tidak memerlukan penimbunan yang luas. Dan yang ketiga, biasanya lebih menguntungkan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, risiko besar karena sering terjadi kelongsoran atau keruntuhan. Yang kedua, produksi relatif berkurang karena alat yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam tambang itu relatif sedikit. Yang ketiga, konsumsi bahan peledak itu lebih besar. Nah, untuk metode tambang bawah tanah yang sering digunakan sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada room and pillar. Room and pillar ini itu metode untuk menggali biji dengan membuat ruang-ruang atau room dan menyisakan pilar-pilar batuan sebagai penyangga atapnya. Nah, ini sangat umum digunakan pada batu bara misalnya atau garam. Terus ada long wall mining. Nah, long wall mining ini tuh sangat efisien dan sering digunakan untuk menambang batu bara juga, di mana satu panel panjang atau biasa kita sebut wall diambil penuh dan membiarkan atap runtuh secara terkendali di belakang alat mekanis atau drum cutter. Selanjutnya ada cut and fill stopping. Itu dia ini metodenya selektif. Jadi dia menggali biji secara bertahap lalu mengisi ruang yang sudah diambil dengan material pengisi atau biasa tailing atau pasir, demi menjaga kestabilan dinding dan lantainya dan cocok untuk misalnya endapan yang relatif sempit. Selanjutnya ada sublevel stopping. Nah, sublevel stopping ini tuh dia melibatkan peledakan biji dari level-level seperti sublevel begitu kayak gini. Level-levelnya 1, 2 baru ini. Terus, dia ini sangat efisien untuk deposit besar dan curam seperti emas dan tembaga. Dan harus diingat, sublevel stopping ini sangat cocok untuk endapan material yang relatif tebal seperti urat-urat emas yang relatif tebal di atas 10. Selanjutnya itu ada block caving. Nah, block caving ini adalah metode berskala besar yang memanfaatkan gaya gravitasi dengan memotong bagian blok-blok. Jadi dia memotong blok biji yang luas. Jadi dia menyebabkan material itu luntuh ke titik pengambilan. Selanjutnya ada shrink card stopping. Nah, metode ini di mana biji itu udah diledakkan dan ditumpuk sementara di bawah kaki penambang sebagai landasan kerja. Baru setelah penambang itu mau keluar, setelah mereka itu sudah selesai tambangnya, jadi mereka itu kasih itu untuk jalan mereka. Nah, saat mereka keluar, mereka ambil itu, satu kali ambil untuk bawa keluar. Itu saja dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, dan sekian dan terima kasih.